Selamat pagi semua, apa kabar? Baik, oke, luar biasa. Saya berharap agar anak-anak di sini semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang cara menulis not balok. Sebenarnya kalau misalnya kita bisa pertemuan tatap muka, hal ini akan lebih mudah ya untuk kita pelajari not balok. Miss Susi itu juga merasa sedikit bingung untuk mengajarkan kalian karena ini butuh praktik atau membutuhkan lebih banyak latihan daripada teori sebetulnya. Jadi sekarang kita belajarlah, berusaha untuk bisa sama-sama mengerti, memahami materi yang akan kita pelajari. Baik, langsung saja kita akan belajar tentang not balok ya. Jadi dalam pembelajaran not balok itu ada dua hal yang perlu dipahami, yaitu pitch dan rhythm ya. Jadi dalam penulisan not balok itu ada dua hal penting, yaitu pitch. Apa itu pitch? Iya, tinggi atau rendahnya nada. Kemudian apa itu rhythm? Rhythm itu adalah ketukan. Ya, jadi yang diperhatikan adalah pitch and rhythm. Tinggi rendah nada dan ketukan. Jadi misalnya kalau dalam paduan suara, siapa di sini yang ikut paduan suara? Atau ingin ikut paduan suara? Mudah-mudahan nanti setelah pandemi atau setelah PTM ada ekskul lagi, ayo gabung ke ekskul paduan suara, nanti ketemu saya ya. Itu sangat menarik sekali. Baik, jadi kalau dalam paduan suara itu ada yang suka ngikut sebelahnya atau istilahnya gandul, karena tidak bisa jadi ngikuti sebelahnya. Yang penting ketukannya nggak apa-apa, sama, itu untuk menyamakan ketukan atau ritmenya. Tapi pitch itu yang penting, tinggi rendahnya nada harus pas. Jadi kalau ritme ya nanti kita akan pelajari setelah ya pitch dulu ya. Kemudian dalam penulisan not balok itu ada dua kunci penting. Ya, dua kunci penting. Apa aja sih? Kalau kalian sering melihat lambang ini namanya kunci G. Ya, semoga kelihatan ya. Saya harap ya sedikit membantu. Ini kunci G. Kemudian ada satu lagi, ini namanya kunci F. Ya. Kunci G dan kunci F itu simbol penting dalam penulisan notasi balok. Maaf, not balok. Apa bedanya? Jadi kunci G itu biasanya dipakai untuk pitch yang naik, nada yang naik. Kalau misalnya dalam paduan suara biasanya dinyanyikan oleh suara sopran, alto, dan tenor. Ya, karena mereka pitch-nya cenderung naik. Ya. Kemudian ada kunci F. Kunci F itu biasanya untuk suara bass, suara rendah, ya, suara bass. Kalau misalnya dalam permainan alat musik, biasanya ini kunci G untuk alat musik yang bersifat melodi seperti flute, biola, kemudian recorder, dan lain-lain. Sementara kunci F itu biasanya kalau main keyboard itu yang tangan kiri, main akord. Nah, akord itu biasanya ada di wilayah kunci F atau main cello. Jadi
Jadi untuk alat musik yang bersifat harmoni atau pengiring. Baik. Kemudian dalam penulisan not balok kita ada yang namanya garis paranada. Not balok harus ditulis di dalam garis paranada atau dalam bahasa Inggrisnya disebut staff. Staff, S-T-A-F-F. Ini namanya apa tadi? Garis paranada. Baik. Garis paranada itu tidak sembarangan jumlahnya. Hanya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian not balok itu diletakkan di garis paranada. Di garis paranada atau di spasi paranada. Jadi semuanya penting ya. Jadi semuanya itu berfungsi. Mau spasinya, mau garisnya itu semua terpakai. Nah, sekarang saya akan menuliskan dulu not yang ada di wilayah kunci G. Kenapa sih kunci G? Ya dari sana aja secara internasional. Baik, secara gampangnya G itu dari mana sih? J, B, E, F, G, A, B, C. C tinggi. G itu ada di wilayah Sol ya, Sol. Sol itu lambang angkanya 5. Jadi ada di sini. Di sini ya, dibuat dari garis paranada yang menyimbolkan nada sol. Ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian di dalam garis ini ada wilayah kalau kita membuat di sini ada dalam batas wilayah ini ya. Di dalam spasi ada not F, A, C, F, A, maaf, C, E, F, G, A, B, C, C tinggi, D tinggi, C tinggi, D tinggi ya, oktav berikutnya maksudnya. Saya mulai lagi. Jadi di sini ada D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A. Sorry. Sebentar. E dan E ya. E, F,
ledger line. Ledger line atau kita sebutnya sebagai garis bantu. Ada di sini anak-anak tempatnya. Di C, D, E, F, G, A, B, C. Ini sebenarnya sama dengan C, D, E, F, G, A, B, C itu sama aja. Maaf, D-nya mana ya? D-nya lagi ngumpul. D-nya ada di sini. C-nya ada di sini. D-nya ada di sini. Sama aja dengan do, re, mi, fa, sol, la, si. Mau naik lagi ya? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi semakin apa namanya? Semakin tinggi pitch-nya ya semakin naik. Semakin rendah dia semakin turun. Kalau misalnya ingin membuat notasi yang lebih rendah berarti kita menggunakan garis bantu, ya. Kita menggunakan garis bantu. Ya, ini tentang penulisan not balok. Semoga cukup mudah dipahami ya.